Dua pemain keturunan didepak dari timnas U22. Itu kalimat yang bikin media sosial meledak beberapa hari terakhir. Bahkan muncul klaim bahwa Indra Syafri marah besar. Dan seorang pemain yang disebut-sebut sebagai anak emas langsung merespon keras. Tapi, ada satu pertanyaan yang hampir tidak ditanyakan siapapun. Benarkah semua itu terjadi? Atau kita semua hanya sedang termakan potenggen-potenggen informasi yang sudah dipelintir? Hari ini, kita bongkar semuanya. Bukan dari judul sensasional, bukan dari potongan video 6 detik, tapi dari data, konteks, dan penjelasan lengkap. Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di kanal yang selalu berusaha meredam kegaduhan dengan data, bukan drama, dengan penjelasan, bukan provokasi. Kita semua tahu, dalam dunia digital seperti sekarang, satu potongan video 8 detik bisa mengalahkan 8 menit penjelasan lengkap. Dan itulah yang tampaknya sedang terjadi dalam isu yang menggemparkan timnas U22 beberapa hari terakhir. Berita tentang G2, pemain keturunan, didepak menyebar dengan cepat, seolah semuanya sudah jelas. Lalu, muncul potongan wawancara Indra Syafri yang dipotong-potong hingga tampak seperti kemarahan. Tidak cukup sampai di situ, publik kembali dihebohkan oleh klaim bahwa seorang pemain yang disebut anak emas memberi respons keras yang membuat para pendukung timnas terbelah dua. Tapi inilah masalahnya. Sebagian besar informasi yang tersebar tidak lengkap, tidak berurutan, dan beberapa bahkan keluar dari konteks sepenuhnya. Maka pada video ini, kita tidak akan tenggelam dalam opini yang saling bertabrakan. Kita tidak akan mengikuti arus informasi yang cuma ramai di judul, tapi kosong di isi. Kita akan mengurai semuanya satu persatu. Bagaimana isu ini berawal, apa yang sebenarnya dikatakan oleh pihak yang terlibat, dan apa fakta yang paling bisa dipertanggungjawabkan sampai saat ini. Jadi, sebelum Anda ikut terbawa emosi, sebelum jari Anda mengetik komentar panjang, dan sebelum cerita ini melebar tanpa arah, mari kita cek faktanya. Karena di Cek Fakta, kebenaran selalu jadi yang utama. Isu mengenai dua pemain keturunan yang disebet-sebet didepak dari timnas U22 tidak muncul begitu saja. Isu ini berkembang dari rangkaian peristiwa yang berlapis. Dimulai dari ekspektasi publik yang terlalu tinggi, pemberitaan media yang terburu-buru, hingga potongan video pelatih Indra Syafri yang viral tanpa konteks lengkap. Untuk memahami bagaimana isu ini bisa meledak, kita harus menelusuri kembali jejak awalnya. Saat perhatian publik terhadap pemain-pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri sedang berada di titik tertinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain keturunan memang menjadi cahaya baru bagi sepak bola Indonesia. Kesuksesan beberapa nama besar membuat banyak orang percaya bahwa jalur pemain berdarah campuran yang berkarier di Eropa adalah solusi cepat untuk meningkatkan kualitas timnas. Tak heran ketika muncul kabar bahwa dua pemain keturunan akan ikut serta dalam pemusatan latihan timnas U22. Publik langsung menunjukkan antusiasme luar biasa. Bahkan sebelum mereka tiba, sudah banyak media yang mengemas berita dengan nada optimis, seolah keduanya sudah pasti akan memperkuat skuad utama. Begitu mereka hadir dalam pemusatan latihan, sorotan semakin besar. Kamera-kamera media mengikuti langkah mereka, publik menyambut dengan bangga, dan video-video kehadiran mereka tersebar cepat di media sosial. Padahal, dalam dunia sepak bola profesional, mengikuti TC bukanlah jaminan untuk masuk skuad utama. TC adalah fase evaluasi, fase pengamatan, dan fase yang memerlukan penilaian objektif dari tim pelatih. Sayangnya, publik sudah lebih dulu membangun ekspektasi bahwa keduanya akan langsung mengisi posisi penting. Ekspektasi ini menjadi titik awal mengapa isu berkembang tak terkendali. Ketika ekspektasi publik sudah dianggap sebagai kepastian, maka setiap keputusan yang tidak sesuai ekspektasi akan terlihat seperti sebuah kontroversi besar. Beberapa hari setelah latihan berjalan, pelatih Indra Syafri akhirnya memberikan keputusan penting. Kedua pemain keturunan tersebut belum bisa bergabung dalam skuad inti dan dipulangkan untuk kembali ke klub masing-masing. Secara teknis, keputusan seperti ini adalah hal biasa. Pelatih harus mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kondisi fisik, adaptasi terhadap latihan, kecocokan taktik, hingga kebutuhan formasi. Namun publik tidak menerima keputusan ini sebagai proses evaluasi biasa. Mereka melihatnya sebagai pencoretan mendadak. Kata didepak muncul dari judul-judul berita, bukan dari pernyataan pelatih. Disinilah masalah dimulai. Media membutuhkan judul yang menarik perhatian, sedangkan publik cenderung bereaksi cepat terhadap kata-kata sensasional. Tidak lama setelah pengumuman itu, sebuah potongan video pelatih Indra Syafri viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 20 detik itu, Indra terlihat berbicara dengan nada tegas dan sedikit menaikkan suara. Banyak akun langsung menyimpulkan
bahwa pelatih sedang marah atau kecewa terhadap dua pemain keturunan tersebut. Namun, siapa yang menyaksikan video utuhnya? Katanya, dalam video lengkap yang berdurasi beberapa menit, Indra sedang memberikan penjelasan umum mengenai prinsip seleksi pemain, bukan sedang menyinggung dua pemain keturunan itu secara personal. Tetapi publik tidak mendapatkan konteks tersebut. Yang tersebar justru potongan video yang paling dramatis, sehingga penonton langsung tersulut emosi. Dalam dunia digital saat ini, potongan pendek jauh lebih berbahaya dibandingkan ceramah panjang. Karena potongan pendek itulah yang menciptakan persepsi. Setelah video itu menyebar, opini publik mulai berputar tidak terkendali. Banyak akun mulai menghubungkan keputusan Indra dengan berbagai spekulasi. Ada yang menuduh pelatih tidak memberi kesempatan adil kepada pemain keturunan. Ada pula yang menyebarkan narasi bahwa para pemain yang berlatih di luar negeri dianggap tidak cocok dengan gaya timnas Indonesia. Sementara yang lain mulai menuding keberadaan anak emas di dalam tim. Seorang pemain yang disebat-sebat mendapat perlakuan istimewa hingga membuat dua pemain keturunan tersingkir. Menariknya, tidak ada yang benar-benar memiliki data akurat atas tuduhan itu. Semua hanya berbentuk dugaan dan interpretasi. Tetapi karena disampaikan dengan nada meyakinkan, publik pun perlahan mempercayainya. Masalahnya, ketika ruang informasi resmi tidak banyak tersedia, maka spekulasi akan tumbuh seperti jamur. Pelatih memang tidak diwajibkan menjelaskan detail teknis seleksi pemain kepada publik, karena itu bagian internal tim. Tetapi kekosongan informasi itu membuat banyak orang bebas mengisi cerita sesuai sudut pandangnya. Dalam situasi seperti ini, akun-akun analisis bola dan pengamat amatir di media sosial justru memiliki panggung lebih besar daripada sumber resmi. Masing-masing dari mereka membuat narasi sendiri, dan dalam hitungan jam, narasi tersebut berubah menjadi kebenaran versi publik. Narasi anak emas adalah contoh paling jelas bagaimana isu berkembang tanpa dasar. Tidak ada bukti, tidak ada pernyataan pelatih, dan tidak ada data performa yang menunjukkan hal tersebut. Namun, narasi itu menjalar cepat karena sesuai dengan emosi publik. Publik sudah terlanjur merasa bahwa dua pemain keturunan diperlakukan tidak adil, sehingga mereka membutuhkan sosok antagonis. Narasi ini semakin liar ketika beberapa akun mulai menyebut nama pemain tertentu sebagai penerima perlakuan istimewa. Padahal pemain tersebut sama sekali tidak berhubungan langsung dengan keputusan pelatih terhadap dua pemain keturunan itu. Dalam waktu singkat, isu sederhana mengenai evaluasi pemain berubah menjadi perdebatan nasional. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengikuti perkembangan timnas mendadak memiliki pendapat. Banyak yang menuntut agar dua pemain keturunan dipanggil kembali, sementara yang lain menyerang keputusan pelatih tanpa memahami alasan teknis di baliknya. Bahkan ada yang menuduh adanya ketidaksukaan terhadap pemain keturunan. Sebuah tuduhan yang sangat jauh dari apa yang terjadi. Semua ini menunjukkan bahwa isu tersebut bukan lahir dari fakta lapangan, melainkan dari rangkaian interpretasi yang tercipta karena ekspektasi terlalu tinggi, media yang terburu-buru, dan potongan informasi tanpa konteks. Masalah utama bukan terletak pada keputusan pelatih, melainkan pada persepsi publik yang dibentuk oleh judal-judal dramatis dan narasi yang tidak lengkap. Inilah akar sebenarnya dari isu dua pemain keturunan didepak yang kemudian membesar hingga menciptakan berbagai teori yang tidak berdasar. Isu ini berkembang bukan karena pelatih membuat keputusan kontroversial, tetapi karena publik tidak melihat gambaran utuh. Ketika ruang kosong tidak diisi oleh fakta, maka prasangka akan mengambil alih. Dan saat prasangka menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, isu kecil pun dapat menjelma menjadi perdebatan nasional yang panas. Setelah isu mengenai dua pemain keturunan dipulangkan dari pemusatan latihan timnas U22 mulai menyebar, fokus publik kemudian beralih kepada satu hal. Pernyataan Indra Syafri. Dalam dunia digital, satu kalimat yang diucapkan seorang pelatih nasional dapat berubah menjadi senjata yang mematikan jika dipotong, dipelintir, dan dibagikan tanpa konteks. Hal inilah yang terjadi pada momen yang menjadi pemicu gelombang opini besar. Gelombang yang membuat publik merasa sioliola ada ketegangan serius antara pelatih dan dua pemain keturunan tersebut. Padahal, jika diperhatikan dengan teliti, apa yang dikatakan Indra sama sekali tidak sejalan dengan narasi yang kemudian berkembang di media sosial. Segalanya berawal dari satu video pendek berdurasi sekitar 20 detik yang viral di TikTok, Instagram, dan ke-10 Twitter. Dalam video itu, Indra terlihat berbicara dengan nada tegas, menyampaikan bahwa pemain harus mengikuti proses seleksi dan tidak boleh merasa paling istimewa. Dalam potongan tersebut, wajahnya tampak serius, gesturnya tegas, dan intonasinya sedikit meninggi. Banyak orang kemudian menyimpulkan bahwa ia sedang menegur dua pemain keturunan yang dipulangkan. Namun kesimpulan itu dibuat tanpa melihat konteks utuh
wawancaranya yang sebenarnya berdurasi beberapa menit. Dalam wawancara lengkap, pernyataan itu bukan ditujukan secara personal kepada siapapun, melainkan penjelasan umum mengenai standar seleksi dalam timnas. Namun publik tidak peduli dengan wawancara utuhnya. Mereka lebih terpancing oleh potongan pendek yang dramatis. Inilah sifat media sosial hari ini. Konteks panjang tidak lagi dianggap penting. Yang penting adalah potongan yang bisa meledak, bisa memicu komentar, dan bisa menjadi bahan diskusi panas. Dalam beberapa jam, video itu sudah diunggah ulang ratusan kali dengan judul yang berbeda-beda. Sebagian besar bernada provokatif. Ada yang memberi judul Indras Jafri singgung pemain keturunan. Ada yang menulis sindiran pedas untuk pemain luar negeri. Bahkan ada yang langsung membuat narasi bahwa pelatih menunjukkan sikap tidak suka terhadap pemain keturunan, padahal tidak ada sepatah kata pun dalam wawancara itu yang menyebut kedua nama pemain tersebut. Yang disampaikan Indra sebenarnya adalah prinsip dasar bahwa setiap pemain harus berjuang, mengikuti proses, dan tidak boleh merasa aman hanya karena punya reputasi bagus di luar negeri. Prinsip ini telah ia sampaikan berkali-kali, jauh sebelum ada isu dua pemain keturunan. Namun kali ini, karena bertepatan dengan keputusan pemulangan dua pemain tersebut, publik menghubungkan dua hal itu dan menganggapnya sebagai serangan terselubung. Interpretasi publik semakin liar ketika beberapa akun komentar bola menulis opini bahwa pernyataan itu merupakan bentuk kekecewaan pelatih terhadap kedua pemain. Mereka menyebut bahwa kedua pemain keturunan tersebut kurang maksimal, kurang adaptif, atau tidak menunjukkan sikap kompetitif yang diinginkan. Tidak ada satupun informasi resmi yang menyatakan itu. Tetapi opini tersebut disampaikan dengan gaya seolah-olah didukung fakta. Banyak pengguna yang langsung mempercayainya karena sesuai dengan narasi yang sudah dibangun sebelumnya bahwa ada ketegangan antara pelatih dan pemain keturunan. Ketika opini sudah terbentuk, setiap detail kecil pada video itu ditafsirkan secara emosional. Gerakan tangan Indra dianggap sebagai ekspresi kemarahan. Nada tegasnya dianggap sebagai bentuk frustrasi. Bahkan saat ia menekankan kalimat pemain harus ikut proses, publik langsung menafsirkan bahwa kalimat itu diarahkan untuk dua pemain tertentu. Padahal itu adalah prinsip umum yang berlaku untuk semua pemain, baik lokal maupun keturunan. Namun media sosial tidak bekerja dengan prinsip rasional. Media sosial bekerja dengan persepsi, emosi, dan intensitas drama. Klimaks pertama dari kesalahpahaman ini muncul ketika beberapa akun besar mengunggah ulang potongan video itu dengan caption yang lebih provokatif. Salah satu akun bahkan menulis, "Indra, pemain luar negeri tidak boleh merasa paling spesial." Padahal kalimat itu tidak pernah diucapkan persis seperti itu. Namun publik jarang mengecek ulang. Yang mereka lihat adalah interpretasi, bukan pernyataan asli. Dari sini, amarah publik semakin membesar dan seolah-olah pelatih sedang berkonflik dengan pemain keturunan secara langsung. Ledakan opini ini semakin diperkeruh oleh algoritma media sosial yang selalu mendorong konten paling kontroversial ke puncak trending. Setiap unggahan terkait isu ini mendapat ribuan komentar. Banyak di antara mereka tidak membaca konteks, tetapi langsung ikut menghujat atau membela berdasarkan versi cerita yang sudah tersebar luas. Muncul kubu-kubu yang saling menyalahkan, kubu yang membela pemain keturunan dengan keras, kubu yang membela pelatih, dan kubu ketiga yang hanya ingin memperkeruh suasana. Dalam situasi seperti ini, suara netral tidak terdengar. Fakta yang lebih panjang tidak terbaca. Yang tersisa hanyalah perdebatan tanpa ujung. Beberapa komentator amatir mulai menganalisis gestur tubuh Indra dalam video itu, membandingkan dengan potongan wawancara lainnya, dan mencoba mencari tanda-tanda ketidaksukaan atau ketegangan. Padahal analisis gestur tubuh tanpa konteks adalah salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi di media sosial. Orang bisa terlihat tegas, bisa terlihat marah, atau terlihat serius karena banyak faktor, bukan hanya karena kesal kepada seseorang. Namun publik yang sudah memiliki prasangka akan selalu menafsirkan apapun sesuai narasi yang mereka yakini. Dalam situasi memanas ini, muncul pula istilah anak emas yang semakin memperkeruh keadaan. Publik menghubungkan potongan video tersebut dengan tuduhan bahwa pelatih memprioritaskan pemain tertentu. Tidak ada bukti, tetapi narasi ini disebarkan berulang-ulang. Ketika sebuah kebohongan diulang cukup sering, ia akan terdengar seperti kebenaran, dan begitulah narasi anak emas menjalar. Bukan karena bukti, tetapi karena banyak orang ingin mempercayainya. Seiring meningkatnya eskalasi isu, publik semakin sulit membedakan mana pernyataan asli, mana interpretasi media, dan mana opini pribadi yang kemudian berubah menjadi hoax. Apa yang sebenarnya terjadi pada video itu? Indra sedang menjelaskan hal umum. Apa yang dilihat publik? Seolah-olah pelatih sedang menegur dua pemain. Mengapa bisa berubah begitu jauh? Karena konteks hilang. Ketika konteks hilang, maka persepsi mengambil alih. Dan ketika persepsi mengambil alih,
maka kebenaran tidak lagi menjadi acuan. Apa yang seharusnya menjadi diskusi sederhana mengenai evaluasi pemain berubah menjadi drama besar karena potongan informasi yang dipelintir. Ledakan opini publik tidak mencerminkan fakta di lapangan, tetapi mencerminkan betapa mudahnya media sosial membentuk narasi hanya dari potongan video. 20 detik video telah menggeser persepsi jutaan orang, menciptakan perdebatan nasional, dan memunculkan interpretasi yang tidak pernah dimaksudkan oleh pelatih. Ketika perbincangan mengenai dua pemain keturunan yang kabarnya didepak dari timnas U22 masih belum mendingin, sebuah lapisan drama baru muncul dan kembali memanaskan suasana. Ada satu nama pemain yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian, dijuluki netizen sebagai anak emas. Julukan itu sendiri muncul bukan dari federasi, bukan dari pelatih, dan bukan dari para pemain senior, tetapi dari gencarnya opini publik yang terbentuk dari potongan unggahan komentar spekulatif dan narasi yang dibangun oleh sebagian akun sepak bola di media sosial. Pemain ini, yang namanya sebelumnya tidak berkaitan dengan konflik apapun, mendadak ditarik menjadi bagian dari badai informasi. Beberapa pihak mengeklaim bahwa dia memberikan respons tertentu terhadap isu pencoretan dua pemain keturunan itu. Seolah-olah dia terlibat dalam keputusan pelatih, atau memiliki posisi istimewa yang membuatnya kebal dari seleksi. Padahal, kalau kita telusuri lebih dalam, narasinya ternyata jauh lebih sederhana, sekaligus jauh lebih berbeda dari apa yang beredar. Isu tentang anak emas ini bermula dari unggahan seseorang yang hanya menyatakan bahwa ada pemain yang dipertahankan meski performanya biasa-biasa saja. Kalimat itu kemudian disambungkan secara liar oleh warganet kepada satu nama tertentu, tanpa bukti, tanpa konfirmasi, dan tanpa sumber resmi. Nama pemain itu akhirnya ikut terseret dan dicap sebagai pemain prioritas. Di titik inilah respons sang pemain menjadi penting. Bukan karena dia ingin mencari panggung, tetapi justru karena ia ingin mengakhiri rumor yang semakin membesar. Dalam wawancara singkat, dia menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki posisi istimewa dalam tim. Ia menyebut bahwa seluruh pemain menjalani proses seleksi yang sama, melalui latihan yang sama keras, dan semua keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala. Ia menolak dengan tegas anggapan bahwa dirinya ikut campur atau bahkan mendorong pencoretan siapapun. Menurutnya, tugas pemain hanyalah berlatih sekeras mungkin, menjaga performa, dan menaati keputusan yang ada. Ia menambahkan bahwa rumor yang berkembang sebenarnya membuat dirinya tidak nyaman, tetapi ia memilih untuk tetap fokus pada latihan ketimbang sibuk membalas komentar publik. Ia menegaskan bahwa menjadi bagian dari timnas seharusnya membuat pemain saling mendukung, bukan saling mencurigai. Respons itu seharusnya bisa meredam tensi, tetapi di media sosial, apapun bisa dipelintir. Banyak akun menyebarkan potongan wawancara tersebut tanpa konteks, sehingga seolah-olah sang pemain bicara defensif atau sedang menanggapi isu tertentu secara emosional. Padahal, wawancara lengkapnya menunjukkan sikap yang santai namun tegas. Ia tidak memojokkan siapapun, bahkan justru meminta publik untuk menghargai keputusan tim pelatih. Ketika ditanya apa pendapatnya mengenai dua pemain keturunan yang disebat-sebet telah dicoret, ia menjawab dengan sopan bahwa seleksi adalah proses yang sulit, dan setiap keputusan pasti punya alasannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun pemain yang ingin melihat rekannya pulang lebih cepat. Karena dalam suasana timnas, rasa kebersamaan justru lebih terasa. Ungkapan itu menunjukkan bahwa rumor yang menyebut adanya kubu-kubuan di dalam tim sungguh jauh dari kenyataan. Namun seperti biasa, narasi positif kalah cepat dibanding narasi kontroversial. Sementara itu, di sisi lain, Indras Jafri yang menjadi salah satu tokoh paling disorot dalam polemik ini juga memberikan klarifikasi yang sangat penting. Dalam sesi wawancara panjang, ia menjelaskan bahwa dua pemain yang disebut-sebut didepak sebenarnya tidak pernah diperlakukan secara berbeda. Ia menegaskan bahwa dalam setiap pemusatan latihan, jumlah pemain memang lebih banyak daripada kuota turnamen. Jadi, selalu ada proses penyaringan. Seleksi pemain juga tidak pernah mempertimbangkan latar belakang keturunan atau hal-hal non-teknis lainnya. Indra bahkan menjelaskan bahwa rumor yang berkembang di media sosial sangat mengganggu fokus tim. Ia meminta publik untuk menahan diri dan tidak cepat mengambil kesimpulan dari cuplikan video atau kalimat yang telah dipotong dari konteks aslinya. Ia mengingatkan bahwa dirinya tidak punya kepentingan personal dalam memilih pemain. Semua berjalan berdasarkan evaluasi performa, kebutuhan taktik, dan keseimbangan tim. Indra juga memberikan penjelasan mengenai video yang sempat disalahartikan sebagai bentuk kemarahan. Menurutnya, itu adalah momen latihan biasa di mana pelatih memberikan instruksi dengan suara tegas, hal yang lumrah dalam dunia sepak bola profesional. Ia menegaskan bahwa tidak ada kejadian dramatis seperti yang diberitakan.
apalagi pernyataan keras yang ditujukan kepada dua pemain tertentu. Justru yang sebenarnya terjadi adalah para pemain keturunan itu menjalani proses adaptasi dan evaluasi seperti pemain lainnya. Jika pada akhirnya mereka belum masuk daftar final, maka itu adalah keputusan teknis yang tidak ada kaitannya dengan faktor-faktor lain yang dipelintir publik. Penjelasan panjang itu semestinya bisa menjadi titik terang bagi publik. Namun dinamika di media sosial memang berbeda. Fakta harus berjuang keras menembus ramainya spekulasi. Untuk itulah beberapa pemain, termasuk yang disebut anak emas, akhirnya meminta netizen untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih selektif dalam mencerna informasi. Mereka mengingatkan bahwa timnas bukan hanya tentang nama-nama individual, tetapi tentang proses panjang yang melibatkan banyak pemain, pelatih, dan ofisial. Di balik setiap keputusan, ada strategi, ada analisis, dan ada tujuan jangka panjang untuk membawa tim mencapai performa terbaik. Melihat keseluruhan rangkaian peristiwa ini, jelas bahwa isu yang awalnya sederhana telah berubah menjadi kabut tebal karena kurangnya informasi yang utuh. Potongan video, caption yang provokatif, dan komentar-komentar yang emosional menciptakan gambaran yang salah. Dua pemain keturunan yang dianggap didepak sebenarnya hanya menjalani proses seleksi biasa. Pelatih yang disebut marah sebenarnya hanya memberikan instruksi. Dan pemain yang dituduh sebagai anak emas sebenarnya justru ingin meredakan situasi, bukan memperkeruh. Fakta akhirnya kembali pada satu hal, dalam dunia olahraga, seleksi adalah proses yang tidak bisa dihindari. Ada yang masuk, ada yang keluar, dan itu bukan cerminan siapa yang disukai atau tidak disukai pelatih. Itu adalah bagian dari tugas seorang pelatih dalam membangun komposisi terbaik untuk turnamen yang akan dihadapi. Para pemain pun memahami hal itu. Mereka tahu bahwa perjalanan menuju timnas adalah perjalanan panjang yang dipenuhi persaingan. Tidak ada jaminan untuk siapapun. Mereka juga tahu bahwa rumor tidak ada gunanya jika tidak didukung bukti. Maka itu, respons tenang dari para pemain, termasuk yang disorot publik, menunjukkan kedewasaan mereka dalam menghadapi tekanan. Bagi kita sebagai penonton dan pendukung, penting untuk melihatnya dengan lebih jernih. Mengikuti isu boleh, berdiskusi boleh, tetapi jangan sampai terbawa arus informasi yang belum tentu benar. Dunia sepak bola sudah memiliki tekanannya sendiri. Jangan sampai kita sebagai publik justru menambah beban bagi para pemain dengan prasangka yang tidak berdasar. Pada akhirnya, mereka adalah anak-anak muda yang sedang berjuang membawa nama Indonesia. Mereka butuh dukungan, bukan kecurigaan. Mereka butuh optimisme, bukan perpecahan. Dan tugas kita sebagai penikmat sepak bola adalah menjaga agar atmosfer dukungan tetap sehat. Karena bila rumor menjadi lebih besar daripada fakta, maka kita sendirilah yang rugi. Itulah rangkaian fakta lengkap yang berhasil kita telusuri, bukan hanya dari apa yang terlihat di permukaan, tetapi dari konteks, kronologi, dan keterangan resmi yang seringkali tenggelam oleh riuhnya media sosial. Isu mengenai dua pemain keturunan yang disebut didepak, komentar pelatih yang dipotong-potong, hingga label anak emas yang tiba-tiba menempel pada seorang pemain, semuanya menunjukkan satu hal di era digital. Opini bisa berlari jauh lebih cepat daripada data. Di tengah derasnya informasi, tugas kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penyaring. Karena tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang benar itu mudah diviralkan. Seperti yang sudah kita lihat, narasi yang tampak dramatis seringkali lebih menarik perhatian dibanding fakta yang sebenarnya sederhana. Namun, di Cek Fakta It, kita selalu memilih jalan yang sama. Mencari kejelasan, bukan sensasi. Memastikan data, bukan dugaan. Mengutamakan akurasi, bukan asumsi. Jadi sebelum Anda terpancing unggahan, sebelum ikut menyebarkan kabar yang belum jelas sumbernya, ingatlah bahwa setiap klik, setiap komentar, dan setiap share punya dampak, terutama bagi para pemain muda yang sedang berjuang membawa nama Indonesia. Jika Anda merasa video ini membantu memperjelas situasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan analisis terbaru dari Cek Fakta It. Tinggalkan komentar Anda bukan sekadar reaksi, tetapi pendapat yang berdasar fakta. Karena diskusi yang sehat selalu dimulai dari informasi yang benar. Sampai di sini episode kita kali ini. Tetap kritis, tetap tenang, dan selalu cek faktanya sebelum percaya. Sampai jumpa di investigasi berikutnya hanya di Cek Fakta.